Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Pagi Bu. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, sebelum kita mulai, coba anak-anak ibu periksa dulu ya kerapian dan kebersihan anak-anak ibu di rumah agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Iya Bu. Nah, sebelum kita berdoa, kita tepuk jari terlebih dahulu ya anak-anak ibu. Ibu mulai 1, 2, 3. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, tepuk semuanya. Duduk yang rapi, ayo kita berdoa. Duduk yang rapi, ayo angkat tangannya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Baik, sebelum kita mulai, Ibu absensi dulu ya anak-anak ibu hari ini. Apakah hadir semua anak-anak ibu? Hadir Bu. Alhamdulillah. Jaga kesehatan selalu ya anak-anak ibu. Iya Bu. Baik, mulai pembelajaran kita hari ini. Nah, siapa yang ingat? Kemarin kita belajar tentang apa? Ayo, siapa yang ingat? Surah Al-Qadar. Iya, kemarin kita belajar surah Al-Qadar. Nah, malam tadi anak-anak ibu pada belajar kan? Belajar. Nah, jadi hari ini kita belajar tentang apa ya? Siapa yang tahu hari ini kita belajar tentang apa? Isi kandungan surah Ad-Duha. Iya, hari ini kita belajar tentang isi kandungan surah Ad-Duha. Pintar anak-anak ibu. Nah, apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, anak-anak ibu mampu membaca surah Ad-Duha secara benar dan fasih. Yang kedua, anak-anak ibu mampu menjelaskan isi kandungan Quran surah Ad-Duha. Yang ketiga, anak-anak ibu mampu menerjemahkan surah Ad-Duha dengan benar. Yang ketiga, anak-anak ibu mampu mengambil hikmah dari isi kandungan surah Ad-Duha untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita mulai materi kita hari ini, ibu mau anak-anak ibu semua tepuk semangat terlebih dahulu ya, agar pembelajaran kita hari ini
Tetap semangat. Ya, oke. Tepuk semangat. Semangat. Alhamdulillah. Semangat semua ya anak-anak ibu. Materi kita yang pertama itu tentang lafaz surah Ad-Duha. Ibu ada video nih, ayo kita tonton, kita lihat dan dengarkan ya anak-anak ibu. Surah Ad-Duha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nah, sudah tahu kan anak-anak ibu lafaz surah Ad-Duha? Nah, mari kita sama-sama membaca surah Ad-Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Nah, itu tentang isi kandungan surah Ad-Duha. Nah, siapa yang tahu apa itu arti surah Ad-Duha? Waktu ketika matahari naik sepenggal. Iya, Ad-Duha artinya waktu ketika matahari naik sepenggal. Nah, yang pertama, isi kandungan surah Ad-Duha yang pertama, surah Ad-Duha terdiri dari berapa ayat? 11. Iya, 11 ayat dan termasuk surah Al-Makkiyah, yaitu surah yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Surah ini merupakan surah ke-93 dan diturunkan sesudah surah Al-Fajr. Ad-Duha artinya waktu ketika matahari naik sepenggal. Nah, yang kedua, surah Ad-Duha turun berkaitan dengan peristiwa Fatratul Wahyi, yaitu masa kekosongan turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, yang ketiga, Allah tidak menurunkan wahyu untuk sementara kepada Nabi Muhammad, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala meninggalkan atau membenci Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, kehidupan Nabi Muhammad akan menjadi lebih baik daripada hari-hari yang lalu. Yang kelima, kehidupan di akhirat lebih baik atau lebih utama daripada kehidupan di dunia. Muhammad adalah
mendapat perlindungan saat beliau yatim, mendapat petunjuk saat beliau mengalami kebingungan, dan diberi kecukupan saat beliau kekurangan ataupun miskin. Nah, yang ketujuh, kita harus memiliki kepedulian sosial kepada anak yatim dan orang-orang yang meminta. Dan yang kedelapan, nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala harus selalu disyukuri dengan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan anak-anak ibu? Sudah paham kan anak-anak ibu isi kandungan surah Ad-Duha? Sudah. Materi kita selanjutnya terjemah surah Ad-Duha. Nah, sudah tahu kan anak-anak ibu lafaz surah Ad-Duha? Sekarang kita akan menerjemahkan surah Ad-Duha. Nanti ibu akan membacakan lafaz surah Ad-Duha. Nah, anak-anak ibu akan menerjemahkannya. Sudah paham kan? Paham. Baik, ayo kita sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wadduha. Demi waktu duha. Wallaili idza saja. Dan demi malam apabila telah sunyi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh yang kemudian lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarada. Dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukanlah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu Dia melindungimu. Wa wajadaka dhallan fahada. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung lalu Dia memberikan petunjuk. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan lalu Dia memberikan kecukupan. Fa'ammal yatima fala taqhar. Maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardiknya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Shadaqallahul azim. Selanjutnya, hikmah dari isi kandungan surah Ad-Duha dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, musibah adalah penegur atas kesalahan yang telah diperbuat. Itu mengajarkan kita untuk selalu berbuat sabar. Yang kedua, tidak ada jalan untuk takut, tak berdaya atas pergolakan yang terjadi dalam perjuangan atau meratapi kesedihan atau merasa sakit sampai tak mau bergerak. Itu kita mengajarkan kita untuk bersikap ikhlas. Dan yang ketiga, kemenangan itu pasti datang. Kenikmatan akan selalu Allah berikan kepada hambanya yang bersabar. Nah, itu mengajarkan kita untuk bersikap tawakal. Yang keempat, Allah tidak akan meninggalkan hambanya dalam keadaan kebingungan. Itu mengajarkan kita untuk bersikap kuat. Dan yang kelima, Allah tidak akan membiarkan hambanya dalam keadaan kelaparan. Nah, mengajarkan kita untuk percaya akan adanya Allah. Nah, itulah hikmah dari isi kandungan surah Ad-Duha dalam kehidupan sehari-hari. Sudah paham kan anak-anak ibu? Paham. Baik. Nah, selesai sudah materi kita hari ini. Dapat kita simpulkan bersama-sama bahwa
Surah Ad-Duha terdiri atas berapa ayat? 11 ayat. Iya, surah Ad-Duha terdiri dari 11 ayat dan termasuk surah Al-Makkiyah, yaitu surah yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Surah ini merupakan surah ke-93 dan diturunkan sesudah surah Al-Fajr. Ad-Duha artinya waktu ketika matahari naik sepenggal. Iya, pintar sekali anak ibu. Nah, surah Ad-Duha turun berkaitan dengan peristiwa Fatratul Wahyi, yaitu masa kekosongan turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, pelajaran yang terkandung dalam surah Ad-Duha adalah mengajarkan kita untuk selalu berbuat sabar, ikhlas, tawakal, kuat, dan Akan percaya akan adanya Allah. Nah, jangan lupa ya anak-anak ibu untuk membaca dan mengamalkan ajaran yang terkandung dalam surah Ad-Duha ini. Dan jangan lupa diulang-ulang ya anak-anak ibu. Insya Allah materi ini akan ibu ulang, ibu akan tanyakan minggu depan ya. Iya. Baik, sebelum kita tutup, mari kita sama-sama membacakan Alhamdulillahirabbil alamin dan sama-sama berdoa. Setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabahu. Artinya, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran, sehingga kami dapat mengikutinya. Dan tunjukkanlah kepada kami kejelekan, sehingga kami dapat menjauhinya. Nah, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Ibu mohon maaf apabila ada salah dan khilaf. Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.